Oke, baik. Di sini saya akan melakukan perasuhan persalinan normal. Jadi saya akan menilai apakah adanya tanda persalinan terdiri dari ibu merasa ada dorongan kuat mengerang, ibu merasa kerangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineumnya tampak menonjol, vulva dan sphincter ania membuka. Kemudian saya akan melakukan memastikan peralatannya normal. Kemudian saya akan memakai cermet plastik. Kemudian saya akan memastikan tangan tidak memakai perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melakukan pemasangan sarung tangan. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Saya mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin, sudah klorin, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memeriksa pembukaan. Jika sudah, saya akan mencelupkan tangan yang bersangkutan ke dalam larutan klorin dan juga membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya di larutan klorin 0,5%. Oke, kemudian saya akan memeriksa denyut jantung bayinya. Oke, untuk DJJ-nya sendiri normal di 180 kali per menit. Kemudian baik ibu pembukanya sudah lengkap. Di sini saya akan melakukan persalinannya. Oke, baik ibu bisa mengerang. Oke, kemudian saya akan meminta untuk bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran pada saat ada HIS dan bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Kemudian selanjutnya saya akan meminta ibu untuk memimpin peneran saat ibu punya dorongan kuat untuk meneran. Oke, saya akan mengajarkan ibunya untuk berjalan atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Kemudian saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5,6 cm, saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga di bawah punggung ibu. Selanjutnya saya akan membuka tutup patus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Saya akan memakai sarung tangan kembali saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm. Selanjutnya saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusar pada leher janin atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan menunggu sehingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala sudah, saya akan pegang kepala secara biparietal. Kemudian ibu untuk mengerang, baik ibu bisa mengerang. Oke, saya akan dengan lembut gerakan ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Oke. Kemudian setelah bahu lahir, geser tangan ke bawah, arahkan ke perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku. Kemudian gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Oke, setelah badan dan lengan lahir, kemudian menyusuri pinggang ke arah bokong dan tungkai janin untuk memegang tungkai bawah. Saya selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Oke. Kemudian saya melakukan penilaian sterilitas apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayinya bergerak aktif. Untuk bayi ini sendiri bergerak aktif terus menangis kuat. Kemudian saya akan mengeringkan tubuh bayi dengan handuk yang sudah ada. Kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniksnya. Sudah dikeringkan, kemudian saya akan periksa uterus, tidak ada lagi bayi di dalam uterusnya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan dapat osteotomi. Setelah lahir saya akan suntikan oksitosin. Oke, 10 unit IM pada sepertiga paha atas. Oke. Kemudian jika sudah, saya akan setelah 2 menit pasca persalinan, saya jepit tali pusar dengan. Kemudian jika sudah, setelah susukan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan pemegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Kemudian saya akan melakukan peregangan dan juga pendorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil
Oke, setelah sudah lahir, saya membiarkan bayi dengan melakukan kontak kulit di dada ibu yang sedikit 1 jam. Kemudian setelah sudah pertimbangkan untuk tetes antibiotik profilaksis. Kemudian penyuntikan vitamin K1 di tahap unilateral. Oke. Selanjutnya setelah 1 jam berbulan K1, kita berikan hepatitis B, imunisasi hepatitis B di bagian paha anterolateralnya. Kemudian saya akan melakukan pemantauan kontraksi dan mencegah berdarah pervaginal, mengajarkan ibu keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, bayi ini baik. Kemudian menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Saya akan membawa bahan-bahan yang terkontaminasi di tempat sampah yang sesuai. Kemudian membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Kemudian membersihkan sisa cairan, ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dengan membersihkan tempat persalinan larutan klorin 0,5%. Kemudian membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Hembuskan sarung tangan saya dan saya letakkan. Oke, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian melengkapi patograf.